Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah Pak Manesti, Pak Andana, Pak Rizal, Prof. Umi, Bu Siti Ningsih, dan lain-lain. Kita bisa bertemu pada Jumat malam, biasanya pagi, karena sekarang sudah tidak pandemi, jadi sudah mulai aktif berkantor, mulai aktif bekerja di pagi hari, jadi kemudian digeser ke malam hari. Tapi akibatnya saya itu pasti belum nyampe di rumah. Jadi kita semuanya berhenti di jalan. Jadi saya berhenti di tengah jalan, kebetulan ada rest area dan ada restoran Padang yang sudah berhenti di sini saja. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengangkat topik yang luar biasa untuk kita pahami bersama. Dan alhamdulillah kita mendapatkan narasumber yang juga luar biasa dalam konteks ini. Karena begini, ketika kita memulai konsolidasi dengan platform digital komunitas, dan apa yang kita perkirakan sejak lama itu benar-benar terjadi sekarang, di mana platform-platform besar itu mulai berguguran, maka muncul kesadaran baru di kalangan komunitas umat. Nah, komunitas umat itu banyak sekali. Misalnya Muhammadiyah itu memiliki amal usaha Muhammadiyah berupa sekolah, berupa rumah sakit, berupa pondok, berupa macam-macam. Nah, jadi itu ada anggota. NU punya pondok pesantren, punya sekolah, lalu kemudian kita ada CSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, itu 3.000. Itu sekolah-sekolah. Dan itu ada community. Ada sebuah komunitas di mana mereka punya ikatan. Dan benar seperti saya duga, selama hampir 2-3 tahun ini mereka melihat adanya konsolidasi ekonomi digital yang dilakukan oleh platform-platform atau startup besar. Selama ini ya hanya bisa menjadi melihat dan menyaksikan, lalu mereka menyadari satu saat kalau gitu kita harus melakukan seperti itu, dan alhamdulillah kesadaran itu sekarang muncul. Saya ini di kantor hampir tiap hari menerima tamu dari berbagai komunitas. Hari ini tadi itu 2 ya datang dari Madura, itu pondok pesantren besar, Pak Kiainya datang bersama rombongan, dan juga ingin meminta supaya bisa diterapkan di pondok, karena di pondok itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian punya perguruan tinggi, lalu punya usaha sendiri, punya pom bensin, punya macam-macam, dan ingin menerapkan hal seperti itu. Jadi sekarang muncul kesadaran untuk punya aplikasi seperti Tokopedia, tapi untuk komunitas mereka sendiri. Kenapa? Karena komunitas mereka sendiri itu adalah sebuah community dengan potensi pasar yang besar juga. Dan mereka telah melihat menyaksikan berhari-hari selama sekian tahun pasar mereka itu dikonsolidasi oleh startup besar. Nah, startup besar ini sekarang sudah mulai pada berguguran, atau setidaknya kalaupun eksis itu disebut zombie oleh kata data atau kena badai oleh Tempo. Dan sekarang kesempatan untuk komunitas-komunitas itu memiliki aplikasi itu, dan alhamdulillah kita sudah siapkan sehingga komunitas-komunitas itu tidak perlu mendevelop aplikasi itu mulai dari awal, karena butuh waktu yang cukup lama dan cost yang cukup besar, sehingga cukup melakukan white label, co-branding, atau bahkan menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan langsung diterapkan. And so itu kemudian memunculkan sebuah kebutuhan baru yang tidak saya duga sebelumnya, bahwa semua komunitas itu akhirnya butuh supply sembako and consumer goods, yang itu berarti ada sebuah kebutuhan retail. Nah, mengelola retail ini ternyata tidaklah sederhana.
Ya, saya bertemu dengan Pak Andana ini dan berdiskusi panjang, maka kemudian ternyata kita perlu mempersiapkan banyak hal juga. Community buying sudah ada, terkonsolidasi sekarang. Nah, sekarang retail ini juga bukan persoalan sederhana. Dan kita sudah mencoba berbagai macam, dan itu tidak salah. 212 emat, kita emat, basmalah, itu tidak salah. Itu sudah betul bahwa sudah dilakukan. Dan oleh karena itu mereka telah mengerti situasi pasar. Dan apa sebabnya kemudian kita belum bisa berhasil mengambil alih, ini akan kita angkat mulai malam hari ini sampai seri-seri berikutnya sehingga kita sama-sama mengerti, ya, sama-sama mengerti seluk-beluknya dan apa yang harus kita siapkan. Sebagaimana juga aplikasi digital atau platform digital, kita telah bahas banyak hal dan saya kira literasi kita tentang itu sudah mulai kaya, kita cukup paham ada model bisnis yang begini, yang begitu, dan begini, begitu, itu sudah. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita dan juga nanti sampai kajian ini cukup punya literasi dan pemahaman yang memadai. Pak Andana ini akan berserta dengan kita. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Mengisti tentang pengalaman beliau dalam melakukan pengelolaan terhadap perdagangan retail itu yang sudah cukup banyak. Ya, beliau itu expert. Kita itu perlu expert. Dan saya kira saya akan langsung persilahkan saja kepada Pak Andana untuk bisa memulai malam ini. Prolog aja dulu Pak Andana. Sehingga kita cukup punya gambaran tentang apa yang kita diskusikan. Next kita bisa angkat lagi sehingga kita bisa punya diskusi yang mendalam tentang hal ini agar juga strateginya nggak salah. Nah, misalnya Pak Andana ini sering sekali kita melihat, wah ini kita jangan menggunakan produk ini, produk ini, produk ini, produk ini. Nggak boleh, kita harus produk sendiri. Nah, yang begitu-begitu tuh apakah benar dan bisa dibenarkan dan apakah itu strategi yang benar juga. Nah, ini kayak begitu kan harus kita sama-sama pahami itu supaya kemudian kita bisa memasang sebuah strategi dan memulai sebuah upaya yang benar. Kira-kira gitu Pak Andana, saya persilahkan supaya tidak terlalu berpanjang lebar. Dari saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hakimil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada malam ini dengan segala kekurangan saya, dengan segala keterbatasan saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Mungkin lebih banyak nanti ini apa ya, tanya jawab aja supaya nanti kalau ada supaya lebih hidup gitu ya. Baik, kita semua memahami, kita semua mengakui bahwa umat Islam ini jumlahnya mayoritas di Indonesia. Namun sampai sekarang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Mengisti bahwa kita ini masih menjadi objek, bukan menjadi subjek. Meskipun sebenarnya jumlah pelaku bisnis retail itu di tingkatan UMKM itu mayoritas juga pelakunya adalah umat Islam juga gitu. Namun sampai saat ini kita bukan hanya menjadi objek, tapi lebih menjadi bahkan perlengkap penderita ya kadang-kadang ya, sehingga kita ini nggak punya daya untuk. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan Pak Agus Maksum, dengan Ustaz Agus Maksum tentang platform yang beliau kembangkan di mana-mana. Saya sangat tertarik itu. Namun demikian menyikapi bagaimana menjadikan itu berarti, maka kita kemarin memunculkan satu wacana untuk membuat satu integrasi atau
sentralisasi atas aktivitas itu. Pada saat ini kondisi ekonomi akibat krisis pandemi ini memunculkan beberapa fenomena. Salah satu yang paling tampak adalah apa yang biasa disebut sebagai downgrade market. Bergesernya pola konsumsi masyarakat, kelas konsumsi masyarakat dari kelas 1 ke kelas 2 yang biasanya dia produksi kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Nah, terus dengan kondisi itu sebenarnya mata rantai distribusi pun juga berubah karena tatanan harga juga berubah. Sehingga itu memunculkan peluang-peluang baru bagi kita. Inilah momen bagi kita untuk mulai untuk bisa masuk ke sana. Kita melihat bahwa ada potensi besar di dalam di umat Islam ini, ada komunitas-komunitas ekonomi yang kita bisa berdayakan seperti jamaah masjid, ada kelompok-kelompok amal Muhammadiyah atau kelompok-kelompok ekonomi di NU atau di CSIT yang itu merupakan potensi-potensi besar apabila itu diberdayakan secara maksimal dan dengan benar. Kita melihat bahwa muncul beberapa peritil-peritil baru yang pada saat itu euforia 2012 dan segala macam yang sangat memprihatinkan. Saat ini mereka berjalan tidak sesuai dengan proyeksi yang mereka proyeksikan. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa hal yang mengakibatkan itu. Pertama, pendirian itu tidak didasari oleh adanya penyiapan pasar yang benar-benar punya ikatan yang benar-benar bisa dimanage. Jadi pasarnya mungkin tidak disediakan secara ini. Yang kedua adalah pola pengadaan penyiapan barang yang ada di sana itu masih menggunakan paradigma purchasing. Jadi mereka membeli barang untuk dijual tanpa mempertimbangkan banyak hal. Sementara yang benar itu di dalam bisnis retail itu mempunyai satu ajaran bahwa 50% aktivitas pemasaran di dalam bisnis retail itu dipegang oleh bagian operation, store atau di sales, dan 50%-nya di merchandising. Merchandising itu adalah proses untuk pengadaan barang, penyediaan mata dagangan secara berkelanjutan dengan tepat kualitas, tepat harga, dan tepat waktu tentunya. Sehingga kalau kita lihat di beberapa bisnis retail yang chain ya, yang punya chain store itu, mereka pasti di pusat mereka punya membagi dua bagian, satu yang namanya operation, yang satu namanya komersial. Yang komersial itu adalah yang menangani hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang atau merchandising. Sementara yang operation itu yang terkait dengan operasional di store. Kenapa demikian? Agar kelangsungan pasokan itu bisa terjaga di dalam operasional, tidak sering terjadi kondisi kelebihan stok atau kekurangan stok atau ada banyak stok yang mandek dan segala macam. Ini yang kejadian. Mungkin melihat potensi yang ada yang dikembangkan oleh Pak Ustadz Agus Maksum tadi, bahwa pada saat beberapa waktu yang lalu saya ketemu beliau sedang ada deal dengan beberapa apartemen ya, Ustadz ya, untuk pengadaan kebutuhan dari para penghuni di apartemen tersebut. Namun demikian, bagaimana pengadaannya bisa mendapatkan yang terbaik dengan harga yang terbaik, dengan sustainability yang supply dan
dealingnya seperti apa. Tidak mungkin kita bisa melakukan dealing dengan vendor, dengan supplier untuk mendapatkan kondisi terbaik apabila pengadaannya itu dilakukan secara parsial. Masing-masing katakanlah masing-masing tempat, masing-masing store itu dia melakukan dealing dengan supplier, pasti dia akan mendapatkan harga yang kurang optimal. Bagi gambaran bahwa setiap produk itu prinsipal sudah menetapkan struktur harga, mulai dari pada saat produsen ataupun prinsipal dia sudah menemukan harga produksi dia, harga HPP dia atau cost of goods sold dia menetapkan harga. Yang ditetapkan harga oleh prinsipal itu bukanlah harga jual ke konsumen. Yang ditetapkan oleh mereka adalah harga jual kepada pengecer, ke retailer. Sehingga hampir semua outlet yang ada ini dia mendapatkan harga retailer. Orang biasa sebut dengan retailer buying price. Gitu. Bagaimana struktur harga di atas itu? Biasanya para prinsipal itu menerapkan harga setelah RB, mereka menerapkan kebijakan berupa diskon. Dari retail itu kalau kita jadi grosir itu ya, kita akan dapat berapa? Dapat potongan harga berapa persen? Kalau dari grosir itu naik ke agent atau subdistributor kita dapat harga berapa? Nah, kalau jadi distributor itu perbedaan harga ini yang dikelola oleh distribution company sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ini memposisikan banyaknya jaringan-jaringan atau komunitas-komunitas ini menjadi satu outlet, ya. Dan pengadaan kebutuhan mereka ini didata secara benar, maka kita akan bisa melakukan pengadaan barang ini, dealing pengadaan barang ini secara tersentralisasi. Dalam volumenya pun akan menjadi volume besar, sehingga kita bisa melakukan pengadaan dengan memotong jalur distribusi. Perlukah kita membangun store atau membuat toko di dalamnya? Kemarin saya sudah sampaikan ke Ustadz Agus bahwa sentral atau buying community tadi itu bisa diperlakukan sebagai outlet atau sales point atau store tanpa harus dia ini membangun store. Bisa jadi dia membangun gudang atau membuat stock point, bisa jadi mereka enggak gitu. Sekarang kalau kita bayangkan bagaimana kalau setiap kelurahan itu kita ada beberapa buying community yang kita bentuk dan kita ikat melalui programnya Ustadz Agus tadi. Ustadz Agus mungkin kalau di satu contoh di satu masjid ada komunitas yang anggotanya taruh aja 500 orang gitu ya. Mungkin semua aplikasinya Ustadz Agus itu diaplikasikan di sana. Customer database dari komunitas tadi dimasukkan ke dalam program ini. Kita bisa data kebutuhan mereka. Katakanlah kalau satu wilayah di Surabaya ini, misal kita bikin aja 500 komunitas, maka sudah berapa besar angka itu kita bisa melakukan. Bagaimana kita beroperasinya nanti pada pertemuan berikutnya saya akan paparkan tentang skema operasional ini. Untuk posisi saat ini saya belum paham yang tadi yang disampaikan oleh harapan dari Ustadz Mangesti sama Ustadz Agus. Sebenarnya
yang dituju nanti kita mau bikin apa gitu, sehingga saat ini saya anggap sebagai perkenalan dulu, mungkin bagi para ustadz di sini kalau ada yang terkait dengan bisnis retail atau yang lain yang perlu ditanyakan, mungkin saya akan jawab dulu ya kan. Untuk berikutnya, sesi berikutnya mungkin akan saya buatkan materi paparan gitu supaya lebih tersusun gitu ya, Ustadz ya. Terima kasih. Mungkin ada yang topik yang diangkat untuk jadi tanya jawab aja mungkin yang lebih ini ya. Ya, baik Pak Andana, terima kasih pengantarnya. Saya tangkap tadi soal retail itu bukan soal sederhana seperti purchasing, tapi ada manajemen purchasing lebih lanjut yang disebut dengan merchandising. Satu itu yang beliau sampaikan. Dan ini perlu elaborasi yang lebih jelas nanti di pertemuan berikutnya Pak Andana. Yang kedua beliau sampaikan kegagalan. Saya gini, saya kira saya tidak ingin mengatakan kegagalannya, belum berhasilan upaya konsolidasi retail yang sudah dilakukan umat pada saat ini. Ya, seperti misalnya kita MAT 212 MAT, dan sebenarnya juga sudah banyak kan basmalah itu tidak bisa kita bilang gagal, tapi belum berhasil menjadi retail yang benar-benar melayani kebutuhan umat yang semakin besar. Itu kalau disampaikan oleh Pak Andana tadi adalah karena struktur harga itu belum bisa mencapai harga terbaiknya. Seharusnya apabila kita ini memiliki struktur distribution center, maka kemudian struktur harga itu kan harusnya distributor, di bawah distributor mungkin ada subdistributor, kemudian ada wholesale, kemudian harga retail, dan kemudian baru ke harga customer. Menurut Pak Andana itu tadi rata-rata itu di antara sekian retail yang sudah ada itu mereka kulaknya itu bukan harga distributor, kebanyakan bahwa malahan harga retail gitu ya, sehingga dijual lagi ke customer itu harganya lebih mahal dari yang lain-lain. Nah ini yang kemudian beliau sebut perlu persiapan, di mana kemudian kita ini harus bisa mengkonsolidasi sehingga kemudian struktur harga itu bisa kemudian sampai kepada store retail atau community buying itu harusnya bisa dibuat harganya bukan harga retail atau harga customer, tapi bagaimana diupayakan misalnya harga grosir kan gitu, sehingga kemudian tentu saja kekalahan banyak retail kita itu kan karena harganya terlalu mahal. Nah itu yang saya kira kemudian ini tadi struktur harga ini Pak Andana tolong dijelaskan Pak Andana ya. Ini yang perlu kita pahami ini. Jadi struktur harga. Pada prinsipnya, prinsipal itu pada saat penetapan harga yang ditetapkan itu adalah harga retail. Jadi retailer buying price ini harga yang diberikan kepada retailer. Kebanyakan outlet kalau dia jalan sendiri maksimal dia bisa mendapatkan di retail buying price. Nah, padahal kalau kita mampu mensentralisasi, mengumpulkan kebutuhan tadi dalam satu sentralisasi merchandising, volumenya akan jadi besar. Nah, kita punya bargaining position untuk dealing. Posisi kita mungkin bisa naik menjadi semi grosir atau mungkin grosir sehingga harganya jadi wholesale buying price, atau mungkin bahkan kalau kita sudah pada volume itu kita bisa dealing pada subdistributor atau distributor buying price. Perbedaan harga ini cukup besar, inilah yang dikelola, dan kalau toh memang ini kita bisa mendapatkan struktur harga yang terbaik, maka kita akan bisa menyampaikan ke buying community tadi. Posisi buying community tadi sebenarnya ada di retailer. Ya.
di RBP, ya dan dapatnya RBP, dan dia akan bisa jual. Kalau kita pengadaannya kita bisa mendapatkan harga distributor, maka kita menyampaikan harga ke buying community kita tadi, di outlet kita tadi dengan harga yang mungkin di harga grosir, sehingga grosir bisa menjual ke end user dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, ini salah tujuan dari central merchandising seperti itu. Selain bahwa di setiap poin ini prinsipnya menerapkan promosi-promosi ya, yang skema-skema promosi itu bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang punya bargaining position cukup besar di dalam pembelian. Kita harus membuat proyeksi pembelian atas produk dia satu periode seberapa. Dengan kalau kita hanya punya single aja, kita nggak akan mungkin dapatkan seperti itu. Oh ya, di sana. Ya baik, ini untuk malam ini saya kira kita mulai sampai di situ saja dulu. Setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran tentang kenapa ya retail kita itu tidak bisa menjual dengan harga yang murah, tapi tidak bisa bersaing. Kenapa? Jumlahnya banyak, tapi tidak punya semacam central distribution center atau central merchandising. Yang itu nanti ini teorinya nanti akan dijelaskan di lain hari ya, dan saya udah berdiskusi cukup panjang. Itu semacam teknologi di dalam startup digital, dalam marketing digital itu hampir sama merchandising yang digambarkan oleh nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Andana itu. Jadi kalau di digital marketing itu ada namanya winning campaign dan komoditi atau product winning. Jadi awalnya dia berkampanye sebanyak-banyaknya. Dia nggak tahu campaign mana yang efektif. Lalu setelah berjalan itu kemudian akan tahu dari data-data di pasar itu, oh mana campaign yang kemudian efektif, conversion rate-nya bagus. Lalu campaign-campaign yang tidak cukup memiliki conversion atau kemudian tidak cukup memiliki pengunjung itu mulai dihilangkan sampai kemudian ketemu campaign ya kampanye yang atau iklan yang sangat efektif. Nah, dia yang dipertahankan. Yang lain itu kemudian dimatikan. Sehingga kemudian akan mendapatkan cost yang menjadi lebih murah. Tetapi mendapatkan target market yang lebih besar. Kenapa? Karena the winning campaigns itu kemudian di scale up. Budgetnya digedein. Sehingga kemudian seperti itu. Nah, begitu juga dengan produk atau komoditas atau item-item produk yang dijual, pada awalnya dia menjual banyak. Nah, lalu kemudian setelah berlaku, maka kemudian dia akan punya data. Nah, sehingga produk ini, produk itu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian produk-produk yang tidak diminati, itu kemudian mulai ditanggalkan. Nah, itu kira-kira gambaran merchandising yang nanti kemudian itu karena di dalam retail, itu nanti kemudian ada teorinya sendiri, ada pengaturannya sendiri, dan lain sebagainya. Dan ada satu yang perlu saya tambahkan, bahwa di dalam merchandising ini prosesnya agak beda. Dari awal itu sudah dilakukan seleksi atas barang yang dijual. Jadi tidak kalau di dalam konsep dasar operasional nanti adalah yang kita lakukan adalah sebelum kita beroperasi, kita sudah mendata kebutuhan komunitas itu, barang-barang yang akan dijual itu sudah merchandising sudah mendata terlebih dahulu, sudah menentukan apa yang mau dijual. Setelah apa yang dijual itu dia mencari mana vendor terbaik, supplier terbaik, kemudian melakukan aktivitas negosiasi sampai bagaimana bisa mendapatkan pricing yang terbaik dan dukungan yang terbaik atas itu, baru menetapkan harga yang terbaik, yang melakukan pricing. Jadi memang dari awal itu tidak
tidak membeli semua barang dulu, tapi memang barang yang mata dagangan yang mau dijual itu sudah ditetapkan dulu berdasarkan amatan pasar yang ada gitu. Ya. Berarti ada data dulu dong Pak ya, data dulu dari pasar kan gitu ya? Iya. Oke. Nanti pada saat nanti masuk ke dalam ada satu checklist yang jelas gitu ya. Oke. Alhamdulillah ini TikTok antara saya dengan Pak Andana ini mudah-mudahan cukup memberikan gambaran awal, sehingga kemudian kita perlu memperbaiki dan menata upaya-upaya dalam kemudian kita masuk ke retail itu. Nah, sementara yang saya amati dan saya terlibat itu ada sekian banyak retail, ratusan, tapi mereka itu sendiri-sendiri, kulak ya sendiri-sendiri. Nah, karena kulaknya sendiri-sendiri, ya dapatnya harga retail, kan gitu, harga retail. Kemudian dia masukkan ke matnya menjual nggak mungkin harga retail, harga customer sudah, bahkan customer plus. Padahal ada lebih dari ratusan, tetapi mengapa mereka kulaknya sendiri-sendiri kan gitu. Jadi ini salah satu hal yang terlihat jelas. Nah di situ memang nanti kita bisa evaluasi itu ada apakah mismanagement atau juga ukhuwah wong podo-podo satu matnya satu jaringan, kenapa kok tidak bisa lakukan central merchandising. Nah, datanya tidak masuk sehingga sendiri-sendiri itu salah satu yang bisa kita lihat dari beberapa ulasan dari Pak Andan. Saya kira itu Pak Mangesti mungkin bisa buka ya tanya jawab supaya kemudian ini baru konsep dasar dulu, pengantar dulu. Nanti kita bisa buka lagi di minggu berikutnya untuk bisa lebih memperdalam lagi itu, sehingga kemudian konsep-konsep retail itu kita bisa pahami, dan ketika kemudian ada banyak community buying di mana kita berada di dalamnya, itu setidaknya kita juga sudah cukup punya pandangan yang sama gitu ya terhadap bagaimana kita mensikapi dan menyiapkan retail, perdagangan retail. Pak Mangesti, monggo dilanjut. Oh, nampaknya Pak Mangesti tidak ada ini ya, tidak. Saya bisa tambahkan sedikit Ustaz ya. Jadi, monggo. Jadi menyikapi belum berhasilnya outlet retail tadi, kemudian menyikapi potensi umat Muslim yang cukup banyak ini, langkah usulan langkah yang kita lakukan adalah kita coba data, kita juga fasilitasi masing-masing buying community tadi, kita bentuk buying community atau mungkin buying community tadi kita tangkap dulu melalui program digitalnya Ustadz Agus. Kita data komunitas tersebut, kebutuhannya apa, yang paling pokok di awal dari kebutuhan dasar konsumsi mereka. Dari angka itulah yang kemudian kita bentuk satu sentral layanan untuk memasuk semua kebutuhan dari sana yang mereka butuhkan dalam satu sentral merchandising, atau mungkin ya kita bentuk satu entitas usaha berupa apakah gudang distribusi yang dia melakukan sentral pengadaan barang sampai distribusinya ke masing-masing community tadi, sehingga kontinuitas supply maupun pengembangan bisnis dari masing-masing buying community tadi bisa terfasilitasi, dan di sini pun juga yang di sentral entitas yang melakukan sentral layanan sendiri juga bisa lakukan secara perform ya. Contoh sekarang ini hampir semua, kalau kita lihat, kita belanja di outlet tradisional dengan di Indomaret atau di Alfamart contohnya,
kami yakin bahwa kita sadar pasti di outlet tradisional itu harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan di outlet modern. Tapi kenapa mereka justru lebih bisa hidup? Dan kadang-kadang mereka bahkan bisa menjual, kalau outlet-outlet itu pada kondisi tertentu dia bisa menjual dengan harga yang relatif lebih murah jauh dibandingkan tradisional. Umumnya lebih murah tradisional. Karena memang sebenarnya sentralisasi pengadaan tadi memunculkan beberapa peluang income bagi yang melakukan sentralisasi berupa skema-skema promosi tadi yang diberikan oleh prinsipal itu bisa ditangkap secara maksimal dan didistribusikan kepada masing-masing outlet atau buying community tadi. Kemudian kalau sudah jumlahnya banyak, ada hal-hal kerjasama dengan para prinsipal. Kalau prinsipal ingin melakukan produk launching, cukup dengan melalui jaringan ini bisa tersampaikan semua. Semoga budget promosi inilah yang akan masuk, yang akan bisa disampaikan ke bawah, sehingga Pak outlet-outlet tadi, apakah bentuknya modern outlet atau bentuknya minimarket atau bentuknya tradisional outlet, itu bisa menjual dengan harga yang kompetitif gitu. Banyak hal kalau sentralisasi ini dilakukan maka bisa berjalan, dan kebanyakan outlet kalau kita lihat outlet yang ada apakah tradisional ataukah modern seperti Alfamart, Indomart ataupun outlet, mereka hanya punya ikatan transaksional dengan customer. Tapi dengan aplikasi digital yang saat ini sedang dikembangkan oleh Ustadz Agus ini, data mereka sudah terdata. Tinggal nanti bagaimana meramu mereka untuk memiliki ikatan emosional. Sebenarnya ikatan emosional inilah yang tidak terkalahkan sebenarnya. Dan proyeksi-proyeksi itu bisa dilakukan kalau munculnya sekarang pada saat kita bikin 2012 tanpa adanya pemetaan berapa sih kita akan dapat captive market itu kan. Asal buka aja tanpa benar-benar hitungan yang matang tentang captive. Tapi kalau dengan pendataan dulu customernya, kita bisa benar-benar memetakan kebutuhan, memetakan operasional dengan deviasi yang sangat kecil. Itu posisinya seperti itu. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Andana. Jadi tadi itu walaupun toko-toko warung tetangga itu lebih murah, tapi orang itu malah bisa berbelanjanya di retail kayak Alfamart, Indomart itu ya. Itu tadi bisa dijelaskan kenapa Pak Andana? Kenapa kok bisa begitu? Ada scheme promo ya yang selalu ditampilkan. Mereka di toko-toko itu kan lebih convenient, lebih nyaman mereka belanja ke sana. Sebenarnya mereka karena memang tidak kedekatan antara toko dengan itu tidak diikat secara memposisikan sama antara toko tradisional dengan Indomaret, Alfamart, positioning dengan customer sama-sama ikatan transaksional. Tidak ada ikatan emosional. Memang kalau kita ingin menguatkan buying komunitas tadi diikat dengan ikatan emosional. Kalau dulu pada saat kebetulan saya dulu pada saat sedikit pengalaman di Makro dulu yang sekarang berubah jadi Lotte, dulu orang sangat merasa punya prestis kalau dia punya kartu Makro kan gitu kan. Ya. Sementara ini bisa jadi orang akan sangat mungkin dia merasa bagaimana aplikasi digital ini bisa mengikat mereka punya satu eksklusivitas kalau dia menjadi member di situ gitu. Atau komunitas mereka menjadi bagian dari komunitas itu mereka bangga di situ. Itu yang tidak dipunyai oleh outlet modern itu. Kelemahan dari outlet modern itu hubungan dengan customer itu adalah hanya hubungan transaksional. Yang kedua, operating cost mereka, establishment cost mereka sudah sangat tinggi.
sebenarnya kalau outlet tradisional itu biayanya murah, ya, ditambah kelebihan lain, mungkin jauh lebih punya lebih kompetitif dari sisi pricing. Misalkan kalau outlet tradisional tadi ditambahkan sedikit layanan antar gitu kan ya. Nah itu yang difasilitasi oleh Ustadz Agus tadi, bahwa customer cukup beli lewat aplikasi, test point tadi di komunitas tadi, dia langsung bisa mendistribusikan. Kita yang di sentral ini, kita hanya memasuk kebutuhan. Jadi customer juga dimanjakan gitu kan ya. Sebenarnya tidak harus dengan tampilan yang bagus seperti itu, karena itu tinggi gitu. Untuk kompetitif sebenarnya cukup dengan menambahkan layanan tertentu, dan orang tetap akan melihat sisi tertentu dari sisi harga misalnya. Baik. Mungkin kita bisa buka forum untuk bisa mendapatkan masukan, ya, karena ini kan persoalan-persoalan yang sama-sama kita hadapi, dan kita punya masing-masing experience terhadap itu. Dan saya kira ini Pak Andana cukup memberikan perspektif pada kita, gambaran kepada kita, untuk kemudian memperbaiki tata laksana perdagangan retail yang akan kita rencanakan. Ternyata ada satu kata kunci yang Pak Andana sampaikan, itu ikatan emosional, ya, yang dibangun itu akan lebih baik dibandingkan dengan hanya ikatan transaksional. Karena ikatan transaksional itu ya akan hilang ketika kemudian layanan-layanan transaksional yang menyenangkan ya itu hilang. Nah, sehingga kemudian cost untuk menjaga komitmen user itu mahal, karena terus-menerus harus memberikan promo-promo, dan promo-promo itu kan bersifat transaksional. Tapi kalau ada ikatan emosional yang berhasil kemudian dibangun, maka itu akan lebih murah, dan kemudian engagement atau komitmen user, komitmen pelanggan itu akan lebih baik. Nah, community buying atau community yang kita sedang bangun itu kan sebenarnya sebuah community yang memiliki ikatan emosional. Karena mereka hidup dalam sebuah komunitas-komunitas, apakah itu misalnya pondok pesantren, di situ ikatan emosional mereka sesama pondok, bahkan alumni pondok. Misalnya Gontor itu, saya luar biasa kawan-kawan alumni Gontor itu punya ikatan emosional. Mereka bahkan sudah lulus alumni itu punya ikatan namanya IKPM, dan itu di mana-mana mereka punya perkumpulan-perkumpulan itu. Kalau ketemu di mana-mana, di Jakarta, di mana mereka punya ikatan emosional. Nah, ikatan emosional dalam community ini bisakah nanti kita konversi menjadi ikatan emosional dalam konteks ekonomi? Artinya itu sebenarnya sebuah intangible asset. Bisakah itu kita jadikan menjadi tangible asset? Yang tangible asset itu kemudian ya berbuah kepada konsolidasi ekonomi yang manfaat. Dan ini menurut Pak Nuh ini, Dr. Muhammad Prof. Nuh ini, saya barusan berguru kepada beliau ini dengan Abah Mohsin itu perlu expert. Nah, perlu expert. Expert itu siapa? Orang yang berpengalaman, ya, punya experience di situ, lalu kemudian dia tahu mengerjakan apa yang harus dilakukan. Nah, itu expert. Nah, sehingga kemudian intangible asset itu bisa kita konversi menjadi tangible asset, sehingga kemudian kebanyakan nih aset intangible kita besar sekali, aset intangible kita besar sekali. Nah, terutama dalam konteks emosional itu tadi, ya, ikatan emosional ada. Nah, bagaimana ikatan emosional itu bisa dikonversi menjadi sebuah komitmen emosional dalam konteks ekonomi. Nah, ini nanti Pak Andana perlu dijelaskan nih minggu-minggu depan ini, supaya kemudian intangible asset, ikatan emosional itu bisa dikonversi menjadi emosional
komitmen ekonomi gitu. Saya kira ini pembukaan yang bagus untuk kita bisa berbicara memulai persiapan retail. Dan kita sudah cukup punya banyak pengalaman untuk retail itu. Dan pengalaman itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi secara keseluruhan, pengalaman-pengalaman itu tentu memberikan data untuk kita olah. Tidak semuanya gagal. Misalnya disebut oleh Abah Muhsin di Babat itu. Kemudian di Ponorogo ada namanya Suryamat. Miliknya Muhammadiyah juga kebetulan. Itu juga berhasil. Ya, Indomaret Alfamart kalah. Apa yang terjadi? Karena mereka berhasil membuat engagement berdasarkan ikatan emosional. Apa ikatan emosional yang berhasil diikat oleh mereka? Jadi Suryamat ini nanti satu saat ini kita bisa ajak ya, itu mereka membagikan sisa hasil usaha itu tiap bulan. Jadi SHU yang mereka terima itu terkait dengan aktivitas belanja. Dan kemudian SHU itu menjadi potongan semacam kupon, semacam diskon yang atau semacam voucher yang kemudian mengurangi belanja mereka. Sehingga semakin banyak mereka berbelanja, mereka akan langsung mendapatkan itu di akhir bulan dan bisa digunakan untuk belanja. Sehingga kemudian anggota itu atau bagian dari anggota itu kemudian merasa terlayani dengan baik. Jadi pelayanan dan kejujuran serta report itu penting sekali, sehingga kemudian itu ya nggak besarnya itu juga nggak besar, tapi mereka merasa bahwa aktivitas belanja itu memberikan dampak kepada itu, dan itu kemudian membuat komitmen user, engagement user itu berulang-ulang di return, kemudian repeat order terus-menerus. Jadi ini satu contoh ikatan emosional itu berhasil diciptakan di dalam community yang kita sebut sebagai community buying itu, dibandingkan dengan upaya-upaya menjaga ikatan customer dengan cara transaksi. Ya, sehingga kemudian ini kan berarti kita punya intangible asset yang cukup besar, itu ikatan emosional itu. Tinggal kita mencari cara ini bagaimana kemudian itu bisa menjadi sebuah komitmen user atau komitmen customer kepada store yang dimiliki oleh community. Dan saya kira inilah yang bisa kita gali nanti ke lebih dalam ke depan, termasuk juga pemahaman tentang struktur harga itu tadi, sehingga kemudian bagaimana itu struktur harga yang baik itu bisa tercapai, dan kemudian community buying yang kemudian kita ciptakan atau yang sekarang mulai tercipta dengan komunitas-komunitas yang menggunakan aplikasi itu, lalu nanti bisa terlayani dengan baik dengan konsep distribution center atau central merchandising. Saya kira itu dulu Pak Mangisti, apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan pada malam hari ini. Next ini harus kita lanjutkan supaya kemudian literasi kita, pemahaman kita tentang retail ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.